Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di bawah tatapan Suhan, Yuchen dan yang lainnya dari Sekte Hutan Hujan, serta keluarga Wang, berjalan keluar dengan ekspresi canggung. Mereka tahu bahwa Suhan juga akan memeras mereka. Jika kalian ingin hidup, kalian harus segera ditebus. Saya tidak memiliki waktu banyak untuk kalian. Siapa yang akan menebus kalian? Teriak Suhan. Su Baliu. Di sisi Sekte Yulin, seorang pria paruh baya berdiri di garis depan. Pria ini adalah ayah Yuchen, yaitu Yusan. Kamu ayahnya, kan? Suhan melirik ke arah Yusan dan berkata dengan datar, ngomong-ngomong, saya tidak memiliki banyak kebencian dengan Sekte Hutan Hujan, tapi karena Sekte Hutan Hujan ingin merebut tengkorak suci Sekte Phoenixku, itulah mengapa saya menangkap mereka. Untuk harga mereka, ada lebih dari 100 orang, total 10 miliar batu spiritual. Bagaimana? Aku akan membayarnya. Bisakah kamu menutup mulutmu? Yusan memandang Suhan, melambaikan telapak tangannya, dan tiba-tiba cincin luar angkasa terbang ke arah Suhan. Suhan mengambil cincin luar angkasa, melihat sekilas dengan kasar, ada beberapa puluh miliar batu roh. Senang berbisnis dengan Anda, ucap Suhan tersenyum menyimpan batu roh, lalu langsung melepaskan Yuchen dan yang lainnya, dan memberikan darah kehidupan mereka. Meski harga puluhan miliar batu roh telah dibayarkan, Yuchen tidak merasakan kebencian apapun terhadap Suhan di sini. Sebelum pergi, Yuchen tiba-tiba menoleh untuk melihat Suhan. Dengan kualifikasi saya, dapatkah saya bergabung dengan Sekte Phoenix? Gumam Yuchen. Mendengar ini, semua orang terkejut. Hahaha. Lin Chan tertawa keras, ini benar-benar lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Yuchen, apakah otakmu baik-baik saja? Saya baru saja diperas untuk 10 miliar batu spiritual, dan sekarang, kau berkata akan bergabung dengan Sekte Phoenix. Cener, apa yang kau bicarakan? Yusan juga tenggelam dan berteriak. Yuchen mengabaikan kata-kata mereka, tapi menatap Suhan, sepertinya menunggu kepulangannya. Suhan dan Yuchen saling memandang sejenak, dan berkata sambil tersenyum, dengan keberanianmu, Sekte Phoenixku juga harus menyambutmu. Ini kabar baik Master. Yuchen berkata langsung, setelah waktu ini, saya pasti akan bergabung dengan Sekte Phoenix. Ketika suara itu jatuh, sosok Yuchen berkedip, dan dia kembali ke tempat di mana Sekte Yulin berada. Ejekan dari Sekte Hutan Hujan terus berdatangan, dan bujukan dan ketidakpuasan Yusan juga muncul dari waktu ke waktu, tetapi ekspresi Yuchen selalu tenang dan dia tidak memperhatikan. Di ketenangan ini, masih ada keseruan yang tak terkatakan. Oke, satu kelompok sudah terjual. Setelah melepaskan Yuchen dan yang lainnya, Suhan tersenyum dan melihat ke arah keluarga Wang lagi. Sayangnya, Wangmu sudah meninggal, tapi masih ada begitu banyak jenius yang tersisa di keluarga Wang yang ada di tanganku. Aku juga akan memberikan harga 10 miliar batu spiritual untuk sekelompok jenius keluarga Wang ini. Bagaimana? Ucap Suhan. Wangmu mati di tanganmu. Di depan keluarga Wang, ada seorang lelaki tua berdiri. Orang ini bernama Wang Liping, yang merupakan sesepuh keluarga Wang. Pada saat ini, dia menatap Suhan dengan ekspresi dingin. Ya, dia mati begitu saja di tanganku. Suhan mengangguk, tapi saat ini, yang akan kita bicarakan bukanlah Wangmu yang telah meninggal, tapi apakah Anda mau menebus orang-orang ini atau tidak? Orang-orangmu, mereka semua arogan, dan harganya adil, ucap Suhan. Kebencian ini, keluarga Wangku telah menuliskannya. Wang Liping melambaikan telapak tangannya, dan cincin luar angkasa terbang menuju Suhan. Setelah Suhan mengambilnya, dia melihatnya, lalu tertawa, dan melepaskan keluarga Wang. Pada akhirnya,
Hanya Duan Tiansheng dan yang lainnya dari istana Yuxu yang tersisa. Apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Su Han menyipitkan mata pada Yuan Ling. Aku akan memberimu 3 menit lagi. Jangan pancing kesabaranku, apalagi seberapa dalam keluhan di antara kita. Dalam 3 menit, jika kau belum berencana untuk menebusnya, aku akan merobek tiketnya. Istana Yuxu saat ini benar-benar menarik perhatian. Sangat disayangkan bahwa perhatian semacam ini bukanlah kemuliaan, tapi semacam penghinaan dan penghinaan. Yuan Ling tidak berbicara, Su Han mengabaikannya, dan menunggu dengan tenang. Seiring waktu berlalu, 3 menit berlalu. Saat 3 menit berlalu, mata Su Han berkedip dan dia meraih Duan Tiansheng. Saya akan menebusnya. Melihat pemandangan ini, mata Yuan Ling menyusut, dan akhirnya tidak bisa menahannya. Terlambat, Su Han mendengus dingin, dan langsung ingin menepuk Duan Tiansheng dengan tangan besarnya. Su Baliu, kau, Yuan Ling meraung. Kau pikir aku takut? Lihatlah bagaimana aku membunuhnya. Ucap Su Han terus bergerak, dan dia akan menembak bagian tengah hidupnya. Aku akan memberimu 10 miliar lebih. Suara Yuan Ling terdengar. Gerakan Su Han tiba-tiba berhenti, dan rasa dingin di wajahnya menghilang dalam sekejap, dan segera menumpuk dengan senyuman malu yang sangat malu. Kau mengatakannya sendiri. Cepat keluarkan 10 miliar lebih batu spiritual, semuanya akan baik-baik saja. Ucap Su Han memandang Yuan Ling sambil tersenyum. Semua orang sedikit terdiam karena kecepatan perubahan wajahnya yang sangat cepat. Yuan Ling menahan niat membunuh di dalam hatinya, mengeluarkan cincin luar angkasa, dan melemparkannya ke Su Han. Su Han menangkapnya, dan setelah memeriksanya, ternyata ada 210 miliar batu roh di dalamnya. Dia langsung mengambil 100 miliar, memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa, dan melemparkannya ke Liu Yun dan yang lainnya. 100 juta per orang adalah hadiah untuk kalian. Lain kali, saya akan menangkap lebih banyak orang untuk mendapatkan tebusan. Mendengar ucapan Su Han, semua orang terdiam membisu. Meskipun tidak bisa berkata-kata secara ekstrim, mereka masih sangat terkejut dengan keberanian Su Han. Bahkan Liu Yun dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Su Han akan memberi mereka hadiah masing-masing 100 juta, dan mereka sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Setelah mendapatkan Lingxi, Su Han pun menuruti janjinya dan membebaskan Duan Tiansheng dan lainnya. Kemudian, tatapannya beralih dan jatuh pada keluarga Ji. Ji Mingfeng, Ji Mingming, jika kalian ingin berpartisipasi di tingkat kedua, kalian harus menyiapkan lebih banyak batu spiritual. Di mataku, kalian lebih berharga daripada Duan Tiansheng. Gumam Su Han dalam hati. Selanjutnya, Dongsu mengumumkan hasil pertandingan. Tempat pertama, Istana Yidao. Tempat kedua, Sekte Dewa Perang. Tempat ketiga, Alam Iblis. Tempat keempat, Taiping Zong. Tempat kelima, Kuil Roh Suci. Tempat keenam, Paviliun Huasen. Dongsu tidak ragu-ragu, dan membacakan peringkat satu persatu. Setelah kata-kata Dongsu jatuh, tidak ada yang terkejut, tetapi sepertinya itu yang diharapkan. Hanya beberapa kekuatan, entah dengan cibiran, atau dengan sombong, atau dengan rasa kasihan, melihat ke arah Su Han. Jelas mereka tahu sesuatu, tapi mereka tidak mengatakannya. Ekspresi Su Han masih tenang, dia mengangkat kepalanya dan menatap Sekte Dewa Perang, tapi ketika dia melihat Sekte Dewa Perang, banyak mata dingin juga melihat ke arahnya. Su Han diam dan tidak berbicara. Tapi Ye Longhe tidak bisa menahannya lagi, dan dia berkata, "Leluhur Timur, tempat pertama adalah Istana Yidao, tapi apakah Anda yakin bahwa tempat kedua ini benar-benar Sekte Dewa Perang?" "Ya." Dongsu mengangguk ringan. "Untuk tempat ketujuh, Pengadilan Dao Abadi," ucap Dongsu lagi. Dan ketika Su Han mendengar 3 kata, Pengadilan Dao Abadi, ketenangan di wajahnya akhirnya lenyap, dan kesunyian juga hilang. Pengadilan Dao Abadi, peringkat ketujuh. Su Han memandang Dongsu dan berkata, "Apakah 3 nama terakhir, Pulau Raksasa, Makam Pedang Abadi, dan Istana Yuxu?" "Tepat,"
jawab Dongsu sedikit mengangguk. Begitu ucapan ini keluar, Ye Longhe langsung marah, dan ekspresi Ye Longchen juga sangat jelek. Jika saya tahu bahwa kompetisi sekte ini akan begitu tidak adil dan tidak adil, maka sekte Phoenix saya tidak akan ikut berpartisipasi. Ucap Su Han mendengus. Su Baliu, apa maksudmu dengan ini? Di sisi istana Yuxu, Duan Yunsan dengan dingin mendengus. Persaingan besar dinegosiasikan oleh banyak pasukan saya. Ini benar-benar adil dan adil. Apakah kau masih berpikir bahwa kau dapat bersaing dengan 10 sekte super berdasarkan sekte Phoenixmu? Ucap Duan Yunsan. Apa menurutmu istana Yuxu sampahmu memiliki kualifikasi? Su Han menjawab dengan ringan. Ini konyol, kau hanya... Diam kau. Duan Yunsan masih ingin membantah, tapi Su Han berkata dengan tidak sabar menyelanya, tidak ada gunanya berdebat dengan bahasa lidah, dan saya sedang tidak mood untuk berdebat denganmu di sini. Orang-orang melakukannya, dan langit mengawasi. Bahkan jika kau melewati cara jahat seperti ini, sarana untuk memasuki 10 besar tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa seluruh istana Yuxu-mu hanyalah sampah. Lancang, teriak Duan Yunsan sangat marah. Yuan Ling yang selama ini mendengarkan dengan mata tertutup, juga membuka matanya dan menatap Su Han sambil berkata, Su Baliu, orang tua ini tidak membunuhmu, itu karena wajah istana Yidao. Terserah kau orang tua. Su Han mencibir, dan langsung berkata, yah, karena Dongsu telah mengumumkan peringkatnya, jumlah tengkorak orang suci telah ditentukan, kan? Ya, Dongsu mengangguk. Lalu berapa banyak tengkorak suci dari sekte Phoenixku? Su Han bertanya lagi. 200, jawab Dongsu. 200. Su Han mengangkat kelopak matanya, dan sekte Phoenix mengeluarkan 300 keping. Dongsu, maafkan aku atas perkataan generasi muda. Sebelum masalah ini, kamu menyelamatkanku dan aku menghormatimu, dan rumor tentangmu di benua Longwu, aku selalu berpikir bahwa kamu adalah orang yang sangat adil, tetapi setelah hari ini, kesan saya terhadap Anda tidak lagi sama. Su Han mengatupkan mulutnya, melambai langsung, dan melempar cincin luar angkasa. Menurut apa yang Anda katakan, sekte Phoenix saya sebelumnya menyerahkan 200 tengkorak suci. Pada saat ini, saya mengeluarkan 200 lagi. Jumlah totalnya 400. Dia tidak mengatakan hal berikut, tetapi semua orang tahu bahwa jumlah 400 tengkorak telah melampaui 372 tengkorak istana Yidao, yang merupakan nomor 1. Dengan kata lain, nomor 1 saat ini adalah sekte Phoenix. Kamu melihat bahwa Su Han telah mengambil 200 tengkorak suci lagi. Dongsu sepertinya akan berbicara, tetapi setelah beberapa saat, pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Adapun kekuatan lainnya, terjadi keributan. 200 lagi. Berapa banyak tengkorak suci yang diperoleh sekte Phoenix ini? Ternyata Su Baliu masih punya 400, lebih dari istana Yidao. Nomor 1 di tingkat ini pasti sekte Phoenix. Dongsu. Selama diskusi mereka, Ye Longhe juga berbicara, berapa tengkorak suci yang diserahkan keluarga Ye saya. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tercengang, dan diam-diam mengatakan bahwa ada juga tengkorak suci di keluarga Ye ini. Mungkinkah tengkorak orang suci sekarang menjadi kubis Cina? 173, jawab Dongsu. Ye Longhe menyeringai lagi. Tengkorak suci yang diserahkan keluarga Ye jelas lebih dari 280. Jika itu adil dan adil, bahkan istana pedang tidak akan memiliki sebanyak keluarga Ye. Tetapi pada saat ini, sudah menjadi 173. Baik, dengan lambaian telapak tangan Ye Longhe, cincin spasial terbang dan jatuh ke tangan Dongsu. Ada 127 tengkorak suci di dalamnya. Jika dijumlahkan, ada tepat 300. Kecuali sekte Phoenix dan istana Yidao, keluarga Yeku memiliki paling banyak, kan? Dongsu diam. Orang-orang dari 10 sekte super teratas, melihat Su Han dan Ye Longhe tiba-tiba mengeluarkan tengkorak suci lainnya, ekspresi wajah mereka berubah secara individual, mengerutkan kening dan menyaksikan kegembiraan. Seperti kuil roh suci,
itu untuk menyaksikan kegembiraan. Adapun makam peri pedang dan pulau raksasa, mereka semua mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Mereka tidak menyangka Su-han masih memiliki beberapa tengkorak suci yang tersembunyi di tangannya pada saat ini. Di depan begitu banyak kekuatan, tidak mungkin bagi mereka untuk memikirkannya. Adapun meminta mereka untuk mengambil beberapa tengkorak suci untuk menjaga peringkat mereka, itu semua tidak masuk akal. Dari mana mereka mendapatkan tengkorak suci? Sudah terlambat. Ekspresi Duan Yunsan terus suram. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, kompetisi ini memiliki aturan. Hanya jumlah tengkorak suci yang dikeluarkan untuk pertama kalinya yang dihitung. Bahkan jika Anda masih memilikinya, itu sudah terlambat. Duan Yunsan, jangan bicara terlalu banyak. Su-han membalik telapak tangannya, dan sebuah spar muncul. Kenali apa ini? Ini merekam semua yang terjadi di medan perang kuno. Jika kau mengatakan satu kata lagi, aku tidak keberatan membiarkan seluruh dunia tahu, kau. Apakah 10 besar istana Yuksu benar atau salah? Saat Duan Yunsan melihat spar ingatan, tiba-tiba dia tampak seperti makan kotoran. Dia ingin berbicara, tetapi dia tidak berani berbicara. Bangsat, bagaimana bajingan ini memiliki hati yang santai untuk merekam semuanya dengan spar memori? Jika apa yang terjadi di medan perang kuno benar-benar dipublikasikan secara menyeluruh di sini, maka trik kali ini akan benar-benar terungkap, dan reputasi 10 sekte super teratas akan benar-benar hilang. Betapa liciknya rencana ini. Duan Yunsan menggertakkan giginya, dan orang-orang dari kekuatan lain juga murung. Sekarang, apakah sudah terlambat? Ucap Su-han menatap Duan Yunsan. Ekspresi Duan Yunsan berawan dan tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia sepertinya mendengar transmisi suara orang lain, mengucapkan kata demi kata, belum terlambat. Kalau begitu keluargaku Ye, ini belum terlambat. Ye Longhe juga mencibir. Duan Yunsan melambaikan lengan bajunya dan berhenti berbicara. Dan ini, sementara Su-han merenung, dia mengeluarkan cincin luar angkasa lain, ada 300 tengkorak suci di dalam, yang diberikan kepadaku oleh Yun Qianqian, wanita kedua dari keluarga Yun. Dia diserang oleh saudara perempuannya, yaitu Yun Chongchong selama pertempuran. Luka parah dan tidak dapat maju saat ini, dia memintaku untuk membantu menyerahkan tengkorak orang suci itu, ucap Su-han. Yun Chongchong, kerabat Yun Qianqian, dia diserang oleh kerabatnya sendiri. Sial, ini berita besar. Aku sudah lama mendengar bahwa Yun Chongchong sedikit tidak puas dengan Yun Qianqian, tapi tidak peduli bagaimana mereka mengatakan bahwa mereka adalah saudara perempuan, Yun Chongchong benar-benar melakukan tindakan mati pada Yun Qianqian. Ya Tuhan, mereka adalah hati wanita yang paling beracun. Tidak ada yang memperhatikan 300 tengkorak orang suci yang mereka pedulikan adalah fakta bahwa saudara perempuan keluarga Yun saling membunuh. Di sisi keluarga Yun, nafas sedingin es langsung naik ke langit. Sebelum Su-han berbicara, mereka hanya tahu bahwa semua anggota keluarga Yun telah jatuh, dan bahkan jika mereka masih hidup, mereka tidak kembali untuk sementara, tetapi mengikuti Yun Chongchong bersama. Bagaimanapun, Yun Chongchong belum menikah, dia masih keluarga Yun, dan mereka tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Su-han, mereka langsung mengerti. Mereka yang berdiri di samping Yun Chongchong bukan karena sudah terlambat untuk kembali, tetapi mereka tidak ingin kembali sama sekali. Mereka memberontak. Su Baliu, apakah ini benar atau salah? Seorang lelaki tua berjalan keluar dari kelompok keluarga Yun dan tiba-tiba kedinginan. Matanya menatap Yun Chongchong dan orang dari keluarga Yun yang berdiri di belakang Yun Chongchong sebelum melihat Su-han. Tentu saja itu benar, jawab Su-han. Bisakah Anda menjamin apa yang Anda katakan? Rasa dingin di tubuh lelaki tua itu bahkan lebih buruk, dan dia memiliki napas dari alam Kaisar Naga, dan dia sepertinya meledak samar. Su-han berkata, apakah masalah ini benar atau tidak? Kamu tidak bisa yakin hanya dengan kata-kataku. Setelah Yun Qianqian pulih, kamu bisa bertanya padanya apakah itu benar. Setelah itu,
Su-han melemparkan cincin luar angkasa kepada lelaki tua itu. Ini adalah tengkorak suci dari keluarga Yunmu. Ini juga 300, dan itu peringkat ketiga dengan keluarga Ye. Orang tua dari keluarga Yun mengambil cincin itu, dan setelah melihatnya, dia mengangguk ke Su-han, dan segera berteriak bahwa Nona Yun Chongchong kembali ke keluarga. Wosh! Siuh, siuh siuh siuh. Tiba-tiba, sekelompok sosok bergegas keluar dari keluarga Yun dan menuju ke Yun Chongchong. Wajah Yun Chongchong tiba-tiba berubah, dan dia tahu akan seperti apa dia setelah masalah ini benar-benar terungkap. Lancang, melihat keluarga Yun bergegas ke arahnya, Song Mingsu segera berkata, "Chongchong adalah tunanganku. Song Mingsu, sebaiknya kau segera keluar dari sini, wanita tertua belum menikah denganmu, ini masalah keluarga Yunku," teriak lelaki tua itu. Dia tunangan dari Tuan Muda Song, mengapa ini menjadi urusan keluarga Yunmu? Di sisi keluarga Song, seorang wanita tua berjalan keluar, yang juga memiliki aura alam Kaisar Naga. "Saya tidak ingin dia kembali, siapa yang berani memaksanya?" teriak wanita tua itu berdiri di depan Yun Chongchong. Meskipun dia terlihat sangat kurus dan kurus, keluarga Yun tidak berani melangkah lebih jauh. "Yun Chengyu, mari kita klarifikasi masalah ini dulu, jangan mudah terprovokasi," ucap wanita tua itu lagi. Keduanya kuat di alam Kaisar Naga, dan kedua kekuatan keluarga besar ada di sini. Pada akhirnya, Yun Chengyu, tetua keluarga Yun, menyipitkan mata dan melambaikan telapak tangannya, menyebabkan keluarga Yun mundur. Dia menatap Yun Chongchong, dan berkata, "Nona, tidak peduli apakah masalah ini benar atau salah, setidaknya nona kedua belum muncul. Kamu tahu temperamen ayahmu, bahkan jika tidak ada hal seperti itu, kamu harus kembali dan berbicara dengan ayahmu. Jelaskan, Anda harus tahu bahwa dengan latar belakang keluarga Yun, keluarga Song tidak dapat menyelamatkanmu." "Dia menjebakku," ucap Yun Chongchong setelah terdiam lama. "Apa kau bilang? Kau dijebak, kau wanita sial." "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya," Su-han berkata dengan enteng. Yun Chengyu tidak berbicara lagi. Jelas dia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa dipercaya dengan mudah untuk hal sebesar itu, dan bahkan jika itu benar, keburukan keluarga tidak bisa dipublikasikan di depan banyak orang, dan hasil akhirnya akan diputuskan oleh keluarga Yun setelah Yun kian-kian membaik. Hal berikutnya, peringkat 10 besar di tingkat ini telah dibagi ulang. Sekte Phoenix adalah yang pertama, dan Istana Yidao adalah yang kedua. Keluarga Ye berada di peringkat ketiga, dan keluarga Yun di urutan keempat, sedangkan untuk peringkat sebelumnya, urutannya ditunda. Sekte Phoenix benar-benar bisa mendapatkan tempat pertama kali ini. Ini tidak terduga oleh banyak kekuatan. Bagaimanapun, dalam kesan mereka, Sekte Phoenix masih hanya sekte bertingkat 6. "Semua orang," Dongsu berkata dengan keras, "dalam kompetisi sekte ini, level pertama telah berakhir, dan setelah 3 hari, level kedua akan dimulai. Di level kedua, akan ada refleksi layar ilusi, dan semua yang terjadi di dalamnya, semua penonton akan dapat melihatnya." Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Di pagi hari pada hari keempat, level kedua kompetisi besar dimulai. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya masih terkondensasi di sini di domain tengah. 10 sekte super muncul di kapal perang besar. Di tengah kapal perang, seberkas cahaya yang menakjubkan meletus, menembak ke dalam kehampaan, seperti saluran raksasa. Ketika berkas cahaya benar-benar memasuki awan, kekosongan tiba-tiba terkoyak, dan retakan besar muncul. Semua pasukan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi di level kedua akan masuk. Dongsu membuka mulut dan berkata, "Ini adalah saluran transmisi yang akan membawa kalian ke lokasi tingkat kedua. Di tingkat kedua ini, hanya ada 2 pintu masuk dan 1 pintu keluar, dan 100 kekuatan pertama yang keluar dari tingkat kedua. Kalian berhak untuk berpartisipasi di tingkat ketiga." Saat berpartisipasi di level pertama, ada lebih dari 2000 pasukan, tetapi setelah membalikkan tengkorak Santo, setengah penuh dieliminasi.
Dengan kata lain, pada saat ini, hanya 1000 pasukan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi di level kedua. Dan di level kedua ini, 9 dari 10 harus dilenyapkan, hanya menyisakan 1/10. Rintangan ketiga terakhir, yaitu arena, akan menentukan peringkat terakhir kekuatan utama, dan juga akan menentukan tingkat umpan yang akan mereka dapatkan. Tentu saja ketiga level ini bersifat komprehensif, seperti halnya scoring. Jika level pertama dan level kedua bisa mendapatkan peringkat pertama atau 10 besar, maka di level ketiga, meskipun rankingnya terlalu rendah, akan ada banyak kesempatan bagus untuk mendapatkan operan tingkat tinggi. Jelas mereka memahami aturannya, dan segera setelah suara dongsu jatuh, kelompok kekuatan mulai bergegas menuju celah. Su Han juga tidak ragu-ragu. Bagaimanapun, level kedua ini berbeda dari level pertama. Ini bukan tentang item apa yang perlu diperoleh, tetapi hal pertama yang harus bergegas adalah yang pertama. Waktu tidak bisa ditunda, Su Han melambaikan telapak tangannya, dan orang-orang dari Sekte Phoenix segera terbang dan menuju ke celah. Wosh! Setelah memasuki celah, pemandangan di depannya segera menjadi gelap gulita, kemudian, seolah-olah titik bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul, hitam pekat menghilang, dan yang muncul di depannya lagi adalah cahaya redup. Tempat ini seperti langit berbintang yang besar, dikelilingi oleh titik bintang yang tak berujung, dan ketika Su Han memasuki tempat ini, dia segera memastikan bahwa itu memang langit berbintang di domain bintang tingkat rendah. Namun, di ujung garis pandang, sebuah tirai tipis besar jatuh. Tirai tipis ini seperti sangkar besar, dan level kedua ini diadakan di sangkar ini. Mereka sebenarnya masih memiliki cara untuk memindahkanku ke langit berbintang, tapi tirai tipis ini, aku khawatir akan sulit untuk meledak. Su Han bergumam di dalam hatinya. Siuh, 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 siuh. Sekelompok siluet lewat, dan tujuan dari kekuatan ini bukanlah jalan keluar, tapi balok batu apung besar. Yang disebut apung adalah batu yang mengapung di sini. Su Han melihat hal-hal ini ketika mereka masuk. Ada yang besar dan kecil, yang besar puluhan ribu meter, dan yang kecil hampir 100 meter. Setelah kekuatan ini menyerbu masuk, mereka segera memilih potongan batu apung untuk berdiri. Untuk alasannya, Su Han juga mendengar tentang Nangong Yu dan Yelong He. Ini bukan rahasia. Ada perlawanan dan gravitasi yang luar biasa di sini, yang dirasakan Su Han dan yang lainnya saat mereka masuk, sangat memengaruhi kecepatan pergerakan mereka. Dan anehnya, jika mereka berdiri di atas jenis batu apung ini, hambatan dan gravitasi semacam itu akan berkurang. Namun, tidak banyak batu apung di sini. Su Han meliriknya. Hanya ada lebih dari 400 keping. Hanya ada 1000 kekuatan yang bisa memasuki tempat ini, yang jelas tidak cukup. Dalam hal ini, hanya ada satu pilihan, dan itu adalah berebut batu apung. Semakin besar batu apung, maka hambatan dan gravitasi akan semakin berkurang, bahkan sampai batas tertentu. Misalnya saat berdiri di atas batu apung, tidak akan ada hambatan dan gravitasi, tapi juga kecepatan yang sedikit. Su Han berbicara, menyebarkan suara ke Sekte Phoenix. Di sekeliling mereka, semua batu apung telah ditempati oleh kekuatan besar, dan semakin banyak kekuatan yang menduduki batu apung besar maka semakin cepat pula kecepatannya. Oleh karena itu jika ingin mengejar ketertinggalan, mereka harus memilih batu apung yang lebih kecil terlebih dahulu. Kecepatan mereka sendiri tidak dapat bersaing dengan kekuatan yang berdiri di atas batu apung. Pilih yang lebih kecil dulu. Kalian tidak bisa makan yang gemuk dengan satu gigitan, ucap Su Han. Jarak antara pintu keluar dan pintu masuk tidak pasti. Baik Nangong Yu dan Yelong He mengatakan bahwa jaraknya 1 juta kaki selama kompetisi besar terakhir, tapi kali ini mungkin 1000. Mungkin hanya 10.000 zang. Oleh karena itu, sejauh apapun jaraknya, kita tetap harus bersaing memperebutkan batu apung terlebih dahulu. Pada saat ini, sepotong batu apung berukuran sekitar 100 meter melayang dari belakang, dan Su Han tiba-tiba tersenyum ketika dia menoleh untuk melihat.
Sekte Hutan Hujan. Haha, ini benar-benar jalan yang sempit. Sekte Hutan Hujan, sekte kelas 3, dibentuk oleh penggabungan dua keluarga besar. Dua keluarga besar adalah keluarga Yu dan keluarga Lin. Di sekte Hutan Hujan, ada dua penguasa, salah satunya adalah ayah Yu Chen, kepala keluarga Yu, Yusan. Dan yang lainnya adalah kepala keluarga Lin, ayah Lin Chan, yaitu Lin Hailong. Ada keluarga Lin di antara 13 keluarga. Konon, Lin Hailong dari sekte Hutan Hujan membelot dari keluarga Lin, tapi ini hanya rumor, dan tidak mungkin untuk menentukan benar atau salah, karena dengan kekuatan keluarga Lin, mudah untuk menangkap seorang pembelot. Apalagi membiarkan Lin Hailong membuka sekte kelas 3. Keluarga Lin dan keluarga Yu bergabung untuk membentuk sekte Hutan Hujan, tetapi hubungan antara keduanya adalah seiring waktu, mereka tidak cocok dengan api dan air. Dapat dikatakan bahwa di mata Lin Chan, mereka membenci sekte Phoenix, apalagi Su Han. Sekte Hutan Hujan saat ini masih membawa 499 orang, ditambah dia, tepatnya 500 orang. 500 orang ini semuanya berdiri di atas batu apung berukuran 100 meter, berdiri terpisah satu sama lain, dan melihatnya, sepertinya batu apung berukuran 100 meter itu tidak cukup. Saat Su Han melihat mereka, mereka juga melihat Su Han. Ketika dia melihat bahwa sekte Phoenix hanya berdiri di kehampaan, tanpa menyambar batu apung apapun, hati Lin Chan tiba-tiba terasa sarkasme, tetapi dia tidak menunjukkannya, tetapi hanya mengabaikannya seolah-olah dia tidak melihat sekte Phoenix sama sekali. Mengenai ini, Su Han tersenyum sedikit, dan sambil melambaikan telapak tangannya, semua orang di sekte Phoenix segera melayang di udara, berdiri di jalur batu apung, dan menghentikan Lin Chan dan yang lainnya. Su Baliu, apa yang kamu lakukan? Lin Chan mengerutkan kening, dan akhirnya menatap Su Han secara langsung. Kompetisi level kedua ini baru saja dimulai. Apakah kamu akan melawan sekte Hutan Hujanku? Kamu tahu, kompetisi level kedua tidak seperti medan perang kuno, kamu harus merebut sesuatu. Ini tentang mengulur waktu, dan seperti Anda, ini hanya membuang-buang waktu. Tidak sia-sia, karena aku butuh batu apungmu. Su Han mengangkat matanya sedikit, menatap Lin Chan dan berkata, cepat turun. Turun, kenapa aku harus turun? Hahaha. Lin Chan sangat marah dan tertawa dingin. Su Baliu, sekte Phoenixmu tidak memiliki kemampuan. Kamu belum mengambil sepotong batu apung setelah masuk begitu lama. Sekarang kamu masih ingin mendapatkan ide untuk merebut batu apungku. Semangatlah, lihatlah jumlahmu dan jumlahku. Hanya dalam hal jumlah, sekte Phoenixku dapat dengan mudah menekanmu. Su Han berkata dengan tenang, berbicara denganmu di sini benar-benar membuang-buang waktu. Aku memberimu kesempatan dan segera turun. Aku tidak perlu menangkapmu. Jika tidak, aku akan membuat ayahmu membayar untuk dirimu. Setidaknya puluhan miliar batu roh. Lin Chan terkejut dan tiba-tiba teringat bahwa meskipun dia dan Yu Chen adalah anggota sekte Hutan Hujan, Yu Chen tidak akan pernah membantunya, dan dia tidak akan pernah membantu Yu Chen. Dengan cara ini, seperti yang dikatakan Su Han, mereka telah ditekan dalam hal jumlah, terutama karena lusinan orang yang ditambahkan semuanya berada di alam naga pil, bahkan di tahap awal alam pil naga, tidak mungkin bertanding di sini. Kau terlalu banyak mengintimidasi. Wajah Lin Chan muram, dan dia dengan dingin mendengus, Su Baliu, angan-anganmu, batu apung ini, aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu. Baiklah kalau begitu, aku akan membuatmu berguling. Sebelum suara Lin Chan keluar lagi, Su Han datang tiba-tiba. Segera setelah itu, sosok Su Han menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah mencapai di atas kepala Lin Chan. Tangan besarnya terulur, meraihnya dengan keras, dan ruang itu berubah dengan cahaya keemasan yang mengerikan disapu, dan Lin Chan terbungkus dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, wajah beberapa orang tua di sekitar Lin Chan berubah drastis, dan kekuatan naga mereka meledak, semua meledak ke arah telapak tangan Su Han. Serang. Di sisi Phoenix Sekte,
Ada penjaga suci dingin yang berteriak dengan keras, dan 10 penjaga suci dingin bergegas keluar, dan di tengah raungan, mereka membunuh orang-orang dari Sekte Hutan Hujan. Hampir seketika, orang-orang dari Sekte Hutan Hujan menyemburkan darah dan mundur, termasuk beberapa tetua di puncak alam Dewa Naga. Mereka semua memiliki wajah pucat, dan mereka tidak bisa mempercayainya, dan ada kejutan tebal di mata mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Sekte Phoenix akan sekuat ini. Di medan perang kuno, kekuatan apapun merasa bahwa Sekte Phoenix telah mendapatkan terlalu banyak tengkorak suci, sehingga mereka akan meningkatkan kekuatan begitu banyak. Setelah mereka meninggalkan medan perang kuno, bukan hanya omong kosong, itu masih Sekte Enam Liu yang terlihat sangat lemah. Tapi saat ini, tidak ada lagi kekuatan ilusi dari tengkorak Santo itu yang meningkatkan kekuatan, jadi mengapa mereka begitu kuat? Orang-orang dari Sekte Hutan Hujan menarik napas dingin, dan melihat ke 10 sosok saat mereka berbondong-bondong dalam kegelapan, dengan kengerian di wajah mereka. Hampir setiap 10 orang ini muncul, mereka akan membunuh salah satu Sekte Hutan Hujan. Kecepatan mereka terlalu cepat, dan metodenya sangat ganas, dan kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan. Bahkan beberapa tetua di puncak alam Dewa Naga, mereka tidak bisa menahan. Adapun Lin Chan, dibandingkan dengan Su Han, budidayanya benar-benar jauh berbeda. Su Han tidak ingin membunuhnya. Saat ini, dia meraihnya dan melemparkannya langsung ke kantong merah. Adapun orang-orang dari Sekte Hutan Hujan, mereka semua terkejut dan bergegas keluar dari batu apung. Mereka menyaksikan Lin Chan ditangkap, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berani mengeluarkan kentut. Batu apung berukuran 100 meter ini dengan cepat ditempati oleh Sekte Phoenix, diisi dengan 1000 orang. Berdiri di atas batu apung, Su Han dan yang lainnya langsung merasakan perlawanan dan gravitasi menghilang. Mereka tidak ragu-ragu dan langsung maju. 2 menit telah berlalu sejak memasuki tingkat kedua ini untuk merebut batu apung Baizang dari Sekte Hutan Hujan ini. 2 menit sudah waktu yang lama untuk kekuatan besar, dan untuk Sekte Phoenix, itu sudah jauh di belakang. Su Han berdiri di atas batu apung, melambaikan telapak tangannya, dan segera satu demi satu rune muncul. Total ada 5 rune, yang dilayangkan oleh Su Han di timur, barat, selatan, dan utara. Yang terakhir dipukul di tengah-tengah batu apung. Ini adalah formasi yang dinamai Wind Spirit Formation. Arai ini dapat menggunakan angin untuk meledak dengan kecepatan yang melebihi 2 kali kecepatannya sendiri, tetapi tidak ada angin di sini, hanya gelap gulita, tetapi masih dapat menggandakan kecepatannya. Wung! Setelah arai roh angin diletakkan, ratusan kaki batu apung segera menelusuri jalan di kehampaan, jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan lurus ke depan. Batu apung dengan tinggi sekitar 500 meter seharusnya berada pada kecepatan ini, dan batu apung dengan ukuran 300 meter jauh lebih lambat dari yang kita miliki di sini. Su Han bergumam pada dirinya sendiri, mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Lebih dari 400 buah apung, saat mereka melakukan perjalanan akan ada jejak emas, dan jejak ini juga sekedar untuk mengidentifikasi di mana ada batu apung. Lintasan batu apung berbeda-beda tergantung pada ukuran batu apung. Saat batu apung terbesar bergerak, ada ribuan cahaya keemasan muncul di bagian belakang, yang bisa dikenali sekilas. Saat ini, mustahil untuk mengejar ketertinggalan dengan batu apung besar itu, kita hanya perlu mengambil satu langkah dalam satu waktu. Pertama, ambil batu apung yang berukuran 300 meter, lalu 500 meter, dan kemudian 1000 meter, ucap Su Han menarik napas, melihat sekeliling, dan akhirnya mendaratkan target di atas sebongkah batu apung sekitar 300 meter di depannya. 1000 orang telah berdiri di atas batu apung ini, dikelilingi oleh lapisan cahaya kuning muda, seolah-olah seseorang dengan sengaja meletakkan perisai pelindung. Gerbang Gunung Chang'an. Tepat sekali. Su Han tersenyum tipis, mendorong batu apung, dan langsung mengejar batu apung setinggi 300 kaki. Di seluruh level kedua,
Tidak ada seorang pun kecuali Su-han yang mampu mendorong batu apung untuk meningkatkan kecepatannya, jadi banyak kekuatan ini akan merampok batu apung besar itu. Dalam keadaan ini, dalam waktu sekitar setengah menit, Su-han dan yang lainnya sudah sejajar dengan batu apung 300 zang tempat gerbang Gunung Chang'an berada. Sekte Phoenix. Di atas batu apung tempat gerbang Gunung Chang'an berada, ada seorang lelaki tua berdiri di garis depan. Pria ini berpakaian putih, sosoknya serak, kepalanya ditutupi rambut putih, dan napas puncak alam Dewa Naga ada di sekujur tubuhnya. Dia melirik Su-han dan yang lainnya, lalu mengabaikan mereka. Tapi Su-han tersenyum, dan berkata dengan keras, "Saya memiliki 100 juta batu roh, bagaimana kalau aku membeli batu apung 300 meter milikmu?" Wajah lelaki tua itu tenggelam dan dia langsung mengutuk. "Orang tua, apa kau pikir kau punya waktu cukup untuk hidup?" Liu Yun berteriak keras. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba menunjukkan amarah. "Hal seperti apa yang berani kau bicarakan dengan lelaki tua sepertiku? Jika bukan karena waktu, saya akan membunuhmu." "Hahaha, dia bilang dia akan membunuhku, apa kau mendengarnya?" teriak Liu Yun tertawa seperti mendengar lelucon terbaik di dunia. Anggota Sekte Phoenix lainnya juga sangat kooperatif dan tertawa. Penampilan mereka membuat wajah orang-orang di gerbang Gunung Chang'an suram, dan semburan niat membunuh meledak, dan hawa dingin memenuhi sekitarnya. Gerbang Gunung Chang'an, Sekte kelas 1, di antara banyak sekte kelas 1, gerbang Gunung Chang'an jelas merupakan kelas atas. Meskipun itu adalah sekte super, meskipun tidak perlu dihormati, tetap membutuhkan banyak kesopanan, hanya sedikit orang yang berani mengejek keberadaan mereka yang agung seperti Liu Yun. "Suba Liu, jaga mulutmu, jika tidak, kamu tidak akan hidup lama di level ketiga." Orang tua itu mendengus dingin, masih tidak berencana untuk menembak. "Selama Anda adalah orang yang cerdas, Anda tidak ingin mengambil tindakan di sini. Pertarungan di sini adalah waktu, bukan yang kuat dan yang lemah. Terserah apa yang kau katakan, aku tidak peduli." Su-han melebarkan tangannya, terlihat sangat santai. "Jika Sekte Phoenix Anda adalah sekelompok sampah yang hanya dapat menghasilkan keuntungan, saya pikir Anda tidak bisa pergi ke tempat suci abadi." Ucap orang tua itu mendengus dingin. Kentut, Su-han mengerutkan kening, mengubah penampilan sebelumnya, dan berkata seperti bajingan, "Saya akan bertanya, bisakah kau menjual batu apungmu 100 juta batu roh kelas rendah?" Gulungan, wosh. Niat membunuh muncul di mata lelaki tua itu, dan telapak tangannya terbalik dan kapak besar muncul. Su-han menoleh ke Sekte Phoenix. "Jika dia tidak mau menjualnya, apa yang harus kalian lakukan?" Ucap Su-han kepada murid Sekte Phoenix. "Serang." Semua orang di Sekte Phoenix berbicara pada saat yang sama, seolah-olah mereka akan mencabik-cabik mereka. Seperti itu, di mana itu tampak seperti sekte biasa, itu benar-benar sekelompok bandit. "Kalau begitu, ambil dengan paksa." Ucap Su-han tertawa, dan dia tiba-tiba melompat dari batu apung setinggi 100 kaki. Telapak tangannya terbalik, dan pedang ajaib muncul. Su-han tidak ragu-ragu, meraih gagang pedang Jie, dan langsung menebas. Boomim. Tanpa kata-kata kedua, Su-han memegang polar Ye dan menebasnya lagi. Boomim. Cahaya pedang yang mengerikan meledak pada saat ini, dan ada ribuan suara gemuruh yang ditransmisikan. Cahaya pedang bersinar melalui kekosongan, menarik busur yang indah, dan menebas langsung ke orang tua itu. Pada saat yang sama, para penjaga suci dingin Sekte Phoenix semua bergegas keluar. Di belakang mereka, seorang penjaga malam ungu yang terkenal meletakkan berbagai perlindungan seperti perisai penjaga bumi dan periuk kayu. "Sekte Phoenix, kau mencari kematian. Bunuh, hancurkan sekelompok hal yang tidak tahu baik atau buruk ini." Melihat bahwa Sekte Phoenix benar-benar berani untuk bergerak, orang-orang di gerbang Gunung Chang'an semua membuka mulut mereka, masing-masing mengeluarkan senjata mereka, membuka kekuatan naga mereka, dan bergegas keluar dari batu apung. Boomim. Cahaya pedang jatuh pada saat ini,
dan langsung meledakkan perisai di atas batu apung setinggi 300 kaki, dan perisai itu roboh dengan ledakan di bawah tebasan pedang Jie. Cahaya pedang tidak rusak dan langsung menuju ke orang tua itu. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah, perisai ini dilemparkan olehnya dan dapat menahan beberapa serangan penuh dari puncak alam Dewa Naga, tetapi di bawah pedang Su Han, dia tidak dapat bertahan bahkan untuk sesaat. Dia mengertakkan giginya, dan sosoknya keluar dengan ganas. Kapak raksasa di tangannya terayun ke bawah dan bertabrakan dengan pedang Su Han. Engah, duar. Di bawah pertempuran antara keduanya, wajah lelaki tua itu berubah drastis, seteguk darah muncrat, dan sosok itu terbang langsung. Kapak raksasa di tangannya samar-samar terlihat seperti dia tidak bisa menahannya, dan kekuatan besar dari cahaya pedang membuat dadanya bergetar seperti ledakan. Tapi cahaya pedang hitam legam masih tak pernah habis mendarat dari atas kepalanya. Pada saat kritis ini, lelaki tua itu tidak ragu-ragu, membalikkan telapak tangannya, segera mengeluarkan batu suci dan menelannya. Wosh! Saat lelaki tua itu menelan batu suci, bilah cahaya menyapu dirinya secara langsung. Saat berlalu, lelaki tua itu benar-benar kedinginan, dan keringat dingin di balik pakaiannya benar-benar membasahi pakaiannya. Itu adalah perasaan berjalan di balik pintu hantu. Peran batu suci memang terpenuhi. Cahaya pedang lewat, dan raungan asli, yang seharusnya dipecah, tidak muncul. Seolah tidak terjadi apa-apa, lelaki tua itu masih hidup dan sehat. Su Han mengerutkan kening sejenak, dan menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Orang yang membuat batu suci itu harus diakui kalau itu benar-benar kuat. Bahkan pada saat ini, itu bisa memperbaiki luka. Perbaikan cepat semacam ini, hampir sama dengan tidak ada luka apapun. Basis budidaya masih rendah. Su Han menghela nafas lega, dia tahu jika kultivasinya mencapai tingkat tertentu, maka batu suci ini tidak akan berpengaruh. Kau hanya bisa menggunakan batu suci sekali. Mata Su Han berkedip, dan pedang Jie menebas lagi. Tapi kali ini, lelaki tua itu juga dijaga, dengan lambaian telapak tangannya. Cahaya ungu keemasan muncul dan dengan cepat berubah menjadi sepotong baju besi di tubuhnya, yang jelas merupakan perlengkapan pertahanan tingkat ungu emas. Pada saat yang sama, lelaki tua itu mengeluarkan 5 cincin satu demi satu. Di antara 5 cincin, cahaya putih muncul berturut-turut, yang semuanya melilit lelaki tua itu. Akhirnya, dia mengeluarkan mahkota berwarna merah darah, tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Saat dia mengeluarkannya, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Su Han. Detik berikutnya, dia segera menyingkirkan mahkotanya. Apa yang kamu sembunyikan? Su Han menatap orang tua itu dan berkata dengan ringan, kamu tidak perlu bersembunyi. Saat pemberontakan gerbang Gunung Chang'an, di medan perang kuno, sekte ini telah melihatnya. Mendengar ini, hati lelaki tua itu berdegup kencang. Meski wajahnya tetap tenang, Su Han masih bisa melihat sedikit kepanikan di ekspresinya. Jelas sekali, benua Longwu tidak tahu tentang pemberontakan gerbang Gunung Chang'an. Mungkin satu-satunya yang tahu adalah Su Han dan Sekte Phoenix. Kamu tahu apa yang tidak seharusnya kamu ketahui. Suara lelaki tua itu rendah. Su Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kaulah yang melakukan apa yang seharusnya tidak kamu lakukan di gerbang Gunung Chang'an. Orang tua itu tidak berbicara lagi, tetapi dengan dingin mendengus, sosok itu bergegas lagi, telapak tangannya menampar dadanya, dan segera seteguk besar darah disemprotkan olehnya. Darah berubah menjadi kabut darah dan semuanya terkondensasi di kapak raksasa. Di kedua sisi, pada saat ini, semua tampak wajah yang mengerikan. Wajah ini persis seperti iblis ekstrateritorial. Namun, iblis surgawi ekstrateritorial ini jelas tidak pernah dilihat oleh Su Han sebelumnya, dan dia tidak mengetahuinya. Mati. Orang tua itu tiba-tiba berbicara, dan menebas ke arah Su Han. Su Han menyipitkan matanya, dia bisa merasakan kekuatan penghancur dari kapak raksasa yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Tapi dia tidak peduli,
dia memadatkan jiwa pertama sejak dia dipromosikan sepenuhnya ke alam Dewa Naga. Di alam Dewa Naga, itu sudah tak terkalahkan. Boomim, pedang Jiye menabrak dan bertabrakan dengan kapak raksasa, dan keduanya berhenti sebentar. Saat berikutnya, bilah pedang Jiye, dengan kekuatan yang tidak bisa ditekan, menghancurkan kapak raksasa menjadi sebuah celah. Orang tua itu menyemburkan mulut besar darah, dan kekuatan besar membuatnya tidak dapat menggenggam kapak raksasa, dan kapak raksasa itu langsung terlepas dari tangannya. Pada saat yang sama, pedang Jiye menebas. Kali ini bukan cahaya pedang, tapi badan pedang Jiye tingkat bumi Ming itu sendiri. Duar, retak. Orang tua itu tidak punya waktu untuk mengelak. Kelima cahaya putih di tubuhnya semuanya hancur karena ledakan. Pada akhirnya, peralatan pertahanan tingkat ungu emas muncul dengan retakan besar dan akhirnya runtuh ke dalam kehampaan. Terlalu lemah. Su-han menggelengkan kepalanya, seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri, dan seolah-olah kepada orang tua itu, saya memiliki setidaknya ratusan teknik pedang, tetapi saya belum pernah menggunakannya sebelumnya. Ini hanya yang sederhana, tetapi Anda tidak tahan. Apa? Orang tua itu tampak gila dan meraung ke langit, tetapi dia sangat sadar, dan dengan bantuan waktu Su-han untuk berbicara, dia mengeluarkan batu dewa lainnya. Su-han sudah bersiap, bagaimana dia bisa membiarkan lelaki tua ini lolos untuk kedua kalinya. Set, Su-han mengulurkan jarinya, dan teknik pengekangan tubuh segera dimulai, dan lelaki tua itu hendak menelan batu suci di perutnya, dan berhenti di kehampaan seperti itu. Siu, slaas. Saat pedang Jiye berlalu, sosok lelaki tua itu terkoyak dengan cibiran dan berubah menjadi dua bagian. Sebuah jiwa bergegas keluar, tapi itu bukanlah jiwa orang tua itu, tapi sosok berwarna merah darah. Sosok ini sangat mengerikan, seperti iblis surga luar setelah kemunculannya. Ia tampak mengaum ke langit, sangat marah, tetapi tidak mengeluarkan suara. Setelah raungannya, dia menatap Su-han dengan tajam dan menatapnya, seolah dia ingin mengingatnya di dalam hatinya. Itu kau. Setelah beberapa saat, sosok itu akhirnya berbicara. Su-han mengerutkan kening, apakah kau mengenalku? Membunuh begitu banyak orang dari klanku, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Sosok merah darah itu mengatupkan giginya. Su-han tercengang, lalu mencibir, sepertinya kalian semua sudah tahu, tapi kamu berani tampil di sini begitu terang-terangan, apakah kamu terlalu sombong? Hahaha, sosok mengerikan itu tiba-tiba tertawa. Setelah beberapa saat, senyuman itu tiba-tiba berhenti, tapi menatap Su-han dan berkata, ingat, orang yang akan membunuhmu di masa depan disebut Dewa Iblis Agung di Luo. Boomim. Saat kata-kata itu jatuh, sosok berwarna merah darah itu meledak dengan keras, dan gelombang yang menakjubkan bergegas menuju Su-han, tapi Su-han dengan mudah menahannya. Benar-benar sialan. Su-han bergumam pada dirinya sendiri, dia telah mendengar nama Dewa Iblis Agung di Luo lebih dari sekali. Iblis ekstrateritorial secara bertahap menyusup ke benua Longwu. Bahkan kekuatan kuat yang memenuhi syarat untuk dipromosikan ke sekte super seperti gerbang Gunung Chang'an sudah terkendali. Benar-benar punah. Mengesampingkan pikiran di benaknya, Su-han menoleh dan memandang orang-orang di gerbang Gunung Chang'an yang bertarung melawan sekte Phoenix. Faktanya, jika Anda hanya berbicara tentang pembangkit tenaga listrik seperti alam Dewa Naga, bahkan sekte super tidak sama dengan sekte Phoenix. Orang-orang dari gerbang Gunung Chang'an, dalam pertempuran bertahap, jelas juga memahami masalah ini. Meski mereka terkejut, mereka harus mengakuinya dan mempercayainya. 82 penjaga suci dingin masih seperti serigala ke dalam kawanan domba, saling menyapu dengan keras. Hingga akhirnya, orang-orang di gerbang Gunung Chang'an tidak tahu lagi akan berperang, dan dengan cepat mundur. Sekte Phoenix juga tidak mengejarnya. Ini bukan waktunya untuk hidup dan mati. Ini adalah hal yang paling penting untuk bergegas keluar dari pintu masuk tingkat kedua ini. Wung, wash. Setelah menempati batu apung 300 zang, Su-han melepaskan 5 rune sebelumnya,
dan meletakkan formasi roh angin di atasnya. Kecepatan batu apung 300 zang tiba-tiba meningkat, dan itu telah melampaui 500 zang. Kecepatan batu apung. Dan tujuan berikutnya dari Suhan dan yang lainnya adalah batu apung setinggi 500 kaki. Seiring berjalannya waktu, batu apung Suhan dan lainnya bergerak cepat. Pintu keluarnya masih tidak terlihat, yang membuat Suhan sedikit lega, tapi ketika dia melihat ke atas, beberapa cahaya keemasan yang mengerikan muncul di matanya. Jelas itu adalah batu apung yang berukuran setidaknya 1000 meter. Kecepatan dari batu apung jenis ini pada awalnya jauh lebih cepat daripada area yang ditempati oleh Sekte Phoenix. Selain itu, Suhan dan yang lainnya membuang waktu setidaknya beberapa menit karena perampokan mereka, menyebabkan jarak antara kedua sisi menjadi semakin jauh. Seperti yang Dongzu katakan, level operan apa yang akan diperoleh ketika memasuki Demon Immortal Sanctuary, yang dikeluarkan atas kehendak Long Wu sendiri, tetapi ketiga level kompetisi ini pasti memiliki efek yang besar di dalamnya. Jika ketiga level bisa mendapatkan tempat pertama, maka pas yang dikeluarkan pasti akan menjadi level tertinggi, dan untuk Sekte Phoenix saat ini, masalahnya tidak terlalu besar untuk mendapatkan 3 level pertama. Sambil merenung, Suhan sekali lagi mengeluarkan 15 rune. Ini adalah rune dari 3 formasi roh angin. Rune ini telah disempurnakan oleh Suhan sebelumnya, dan itu sangat berharga. Setiap formasi roh angin menghabiskan setidaknya 30 miliar batu roh kelas rendah. Awalnya, dia tidak bermaksud untuk menyia-nyiakannya, tetapi pada saat ini, tampaknya tidak mungkin untuk tidak menyia-nyiakannya. Menambahkan yang sebelumnya, ada total 4 formasi roh angin, yang akan meningkatkan kecepatan batu apung 300 meter sebanyak 4 kali lipat. 4 kali lipat kecepatannya, ia telah jauh melampaui batu apung yang berukuran sekitar 500 meter, bahkan lebih cepat dari batu apung yang berukuran 1000 meter. Namun, ketika Suhan meletakkan keempat formasi roh angin, batu apung di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Suhan melihat ke bawah dan tiba-tiba menemukan bahwa batu apung itu secara bertahap hancur. Alis Suhan tiba-tiba berkerut, mungkinkah batu apung ini runtuh karena melebihi kapasitasnya sendiri? Dia mendongak, tetapi melihat batu apung sekitar 500 meter dari jarak terdekat di depannya, dan ada sekitar 200 mil jauhnya. Setelah menghitung kecepatan hancurnya batu apung di benaknya, Suhan akhirnya memutuskan bahwa dia harus bisa mencapai 500 zang batu apung sebelum batu apung hancur total. Faktanya, itu persis sama, dalam waktu sekitar 3 menit, batu apung setinggi sekitar 500 kaki telah disusul oleh Suhan dan yang lainnya. Menduduki sepotong batu apung ini adalah Sekte kelas 1 Huiyezong. Sekte Huiyue sama dengan gerbang Gunung Chang'an. Dalam sekte kelas 1 yang sama, posisi kekuatan tertinggi bahkan lebih kuat dari gerbang Gunung Chang'an. Kekuatan tingkat menengah kedua sisi mirip dengan kekuatan tingkat bawah, tetapi kekuatan tingkat atas, Huiyezong, adalah satu alam kaisar naga lebih dari gerbang Gunung Chang'an. Ketika mereka melihat orang-orang dari Sekte Phoenix mengejar mereka dengan cepat, orang-orang dari Sekte Huiyue tercengang. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa apa yang ditempati oleh Sekte Phoenix adalah batu apung berukuran 300 meter, tetapi bagaimana kecepatan batu apung ini bisa begitu cepat? Pemimpin Huiyezong adalah seorang pemuda dengan bibir sangat tipis, wajah pucat, dan sosok kurus. Sekilas, dia adalah tipe orang dengan alkoholisme berlebihan dan sifat kejam. Hentikan mereka! Melihat kedatangan Sekte Phoenix, pemuda itu langsung berteriak. Sekte Phoenix ini juga terbilang menarik. Sebenarnya bisa memacu kecepatan batu apung ini. Jika Sekte Huiyue saya juga bisa mendapatkan metode ini, saya bahkan mungkin bersaing untuk menjadi yang terdepan tingkat kedua. Baik, seorang wanita paruh baya di sampingnya mengangguk dan segera melambai. Ratusan orang bergegas keluar dari batu apung dan berhenti di depan Sekte Phoenix. Adegan ini mengejutkan Sekte Phoenix. Hahaha. Setelah Suhan tercengang, dia tertawa dan berkata, Sekte Huiyue, tidak ada keluhan atau permusuhan antara Anda dan Sekte Phoenix saya.
Awalnya saya berpikir tidak baik untuk mengambil batu apung Anda, tetapi sekarang tampaknya saya telah terlalu banyak berpikir. Ingin mengambil batu apung kita. Pemuda itu mengerutkan kening, dan segera mendengus dingin, hal-hal yang dikuasai tidak takut angin yang menjilat lidah mereka. Lakukan. Su-han langsung memerintahkan agar batu apung di bawah kaki mereka sekarang hanya tersisa lebih dari 50 kaki. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka tidak akan bisa memerasnya. Boomim. Ketika dia membuka mulutnya, Su-han secara langsung menggunakan hukum merampok petir, dan pada saat yang sama, teknik terlarang dewa miliknya digunakan untuk melumpuhkan puluhan orang, termasuk pemuda dan wanita paruh baya. Bum bum bum. Awan hitam muncul dari udara tipis, ular guntur di dalamnya berbondong-bondong, dan pilar guntur meraung. Hampir sekejap pemuda Hu Yezong dan lainnya berubah menjadi ketiadaan. Di bawah pemboman hukum, baik tubuh maupun jiwa tidak dapat melarikan diri. Sekali tembak mati. Saat guntur dan kilat menghilang, wanita muda dan paruh baya juga menghilang. Saat ini yang paling dibutuhkan Su-han adalah waktu, jadi dia tidak ragu-ragu dan tidak memiliki kesabaran untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang Hu Yezong di sini. Orang-orang Hu Yezong benar-benar tercengang. Orang-orang yang dibunuh Su-han hampir merupakan lusinan terkuat dari 1000 orang Hu Yezong, tetapi di mata mereka, mereka adalah orang-orang yang kuat dan menakutkan, tetapi mereka tidak bersikeras bahkan untuk sesaat dan terkejut. Rasa dampak visual yang menakutkan ini, serta guntur yang luar biasa dan metode yang ganas, membuat hati Hu Yezong melonjak liar, dan rasa takut yang dalam melonjak di hati mereka. "Turun, kau tidak perlu mati," teriak Liu Yun saat ini. Kata-katanya membuat gerakan serangan ke Hu Yezong, dan seseorang segera keluar dari batu apung. Dan beberapa dari mereka ragu-ragu melihat dia pergi, mereka berhenti ragu-ragu dan mengikuti. Pada akhirnya, batu apung setinggi 500 kaki dari Sekte Hu Yue ditempati oleh Sekte Phoenix. Dibandingkan dengan Sekte Hutan Hujan dan Gerbang Gunung Cangan yang dirampok sebelumnya, Hu Yezong adalah yang terkuat, tetapi juga yang paling mudah, paling langsung, dan tercepat untuk merebut batu apung Hu Yezong. Setelah berdiri di atas batu apung, Su-han menghela nafas lega, dan segera melepaskan keempat rune arai roh angin sebelumnya dan memukul batu apung di bawah kakinya. Ia mengamati dengan seksama dan melihat bahwa batu apung 500 zang ini juga ikut hancur, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat daripada batu apung 300 zang. Jelas, semakin besar batu apung tersebut, semakin kuat daya tahannya. Untuk mengejar batu apung setinggi 1000 kaki sudah cukup. Su-han tersenyum. Batu apung terkecil di sini berukuran ratusan meter, sedangkan batu apung terbesar berukuran puluhan ribu meter. Namun, puluhan ribu meter persegi batu apung tersebut terhalang oleh lapisan perisai yang mengelilinginya. Kalau mau ke atas harus menerobos perisai tersebut, tidak diragukan lagi buang-buang waktu. Su-han melihatnya segera setelah dia masuk, tetapi dia mengabaikannya secara langsung, karena bahkan dia tahu bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 2 jam untuk menerobos perisai. Oleh karena itu, tidak ada satupun kekuatan besar ini yang memilih batu apung berukuran puluhan ribu meter, dan yang terbesar hanya memilih ukuran ribuan meter. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.